Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku, kita bersama kembali pada pagi hari ini dalam Renungan Pagi kita Minggu 23 Oktober 2022 dengan judul Beritakanlah Firman. Ayatnya terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pokok pengajaran Kristus adalah firman Allah. Ia menghadapi orang yang bertanya dengan jawaban yang lugas. Ada tertulis. Apa kata kitab suci? Apakah yang kamu baca? Pada setiap kesempatan, bila mana suatu perhatian dibangkitkan oleh sahabat maupun oleh musuh, ia menyampaikan firman itu dengan penjelasan dan kuasa yang memberitakan pekerjaan Injil. Kata-katanya memancarkan arus terang ke atas pengajaran para bapa dan nabi, dan kitab suci datang kepada manusia sebagai suatu pernyataan baru. Selama ini belum pernah para pendengarnya memahami firman Allah dengan pengertian yang begitu mendalam. Allah mau agar para orang muda menjadi pemikir yang rajin, dipersiapkan bertindak dalam pekerjaannya, dan sanggup memikul tanggung jawab. Allah memanggil para orang muda yang berhati murni, kuat dan berani, berketetapan berjuang dengan gagah dalam pergumulan di depan mereka, agar mereka memunculkan Allah dan menjadi berkat kepada manusia. Hai para orang muda, majulah ke depan, tunjukkanlah dirimu sebagai teman kerja Kristus, menjalankan pekerjaan yang ditinggalkannya, melakukannya sampai selesai. Engkau akan sering bertemu dengan orang yang sedang berada di bawah tekanan pencobaan. Waspadalah, jangan sampai engkau mengecewakan jiwa tersebut, sehingga dengan demikian memberi si penggoda keuntungan. Bila mana engkau melihat atau mendengar sesuatu yang perlu dibenarkan, mintalah kebijaksanaan dan kasih karunia kepada Tuhan, bahwa dalam usaha supaya menjadi setia, engkau tidak boleh menjadi keras. Perlu sikap rendah hati setiap kali kesalahan orang ditunjukkan. Jangan menjadikan pengalaman itu lebih pahit dengan celaan yang tidak perlu. Kritik yang tidak baik menyebabkan kekecewaan, menjadikan hidup tidak gembira dan tidak bahagia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, terutama orang-orang muda, ini adalah merupakan bagaimana panggilan Tuhan terkhusus bagi kita sekarang ini untuk memberitakan firman Tuhan. Namun satu hal yang sangat penting, bagaimana kita dapat memberitakan firman Tuhan jikalau kita tidak mengetahui akan firman Tuhan itu sendiri? Bagaimana kita dapat menyampaikannya kepada orang sementara kita sendiri tidak tahu apa yang harus kita sampaikan? Terlebih lagi, bagaimana kita dapat menyatakan bahwa itu adalah kabar keselamatan jikalau keselamatan itu sendiri belum ada pada kita? Firman harus kita telaah, harus kita pelajari, dan harus kita imani. Kita harus membacanya sehingga kita juga dimenangkan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga pada saat itu sudah terjadi saudaraku, maka firman ini akan dapat kita nyatakan kepada orang lain dengan hidup, dan orang akan melihat lewat kesaksian kita bahwa Yesus benar-benar berbicara, dituntun oleh kuasa Roh Kudus, dan itu menjadi keselamatan bagi mereka. Siapa yang dipakai saat ini? Saudaraku, bukan hanya orang-orang yang sudah lama di dalam kebenaran, sudah lama menerima Yesus Kristus, tetapi justru panggilan Tuhan bagi orang-orang muda, karena mereka memiliki ketekunan, memiliki tenaga dan pikiran untuk dapat digunakan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga potensi itu dapat menjadi satu hal yang berguna bagi pelayanan Tuhan. Semoga Tuhan menolong, baik melalui keluarga, bagaimana orang tua mengarahkan anak-anak, demikian juga lewat jemaatnya, sehingga pemuda-pemuda dapat menjadi rekan sekerja Allah. Semoga ini menguatkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Oh Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami memuliakan Engkau pada pagi hari ini.
Terima kasih oleh karena kasih karunia Tuhan kembali menjadi bagian kami lewat kesehatan dan juga kehidupan yang Tuhan percayakan di sepanjang hari ini. Ya Bapa, biarlah kami dapat dipakai oleh Tuhan sesuai dengan pekabaran yang menguatkan kami ya Bapa. Biarlah kami akan dituntun untuk dapat menjadi rekan sekerja Allah, terkhusus bagi orang-orang muda Tuhan, baik yang Engkau hadirkan dalam kehidupan keluarga, demikian juga yang tergabung, terhimpun di dalam gereja-Mu. Biarlah mereka juga dipakai oleh Tuhan ya Bapa, sehingga hidup mereka dapat menjadi saksi kebenaran-Mu dalam membawa akan kabar keselamatan sehingga banyak jiwa yang akan diselamatkan. Ya Bapa, biarlah talenta, karunia yang Tuhan percayakan, Engkau berkati, sehingga itu berguna untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Memberkatilah kiranya Tuhan orang-orang tua di sepanjang hari ini, bila mana kami melanjutkan kehidupan aktivitas dalam melakukan pekerjaan. Berkatilah ya Bapa, bukakan tingkap langit, tercurah berkelimpahan untuk membawa kepenuhan dan berkecukupan. Dan biarlah umat Tuhan juga dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Ya Bapa, juga mendoakan bagi umat Tuhan di saat sekarang ini, di masa-masa pancaroba dan juga banyak sekali bencana yang terjadi oleh karena situasi cuaca dan lain sebagainya. Tuhan melindungi umat-umat-Mu ya Tuhan. Begitu banyak yang masih berada dalam kesulitan oleh karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Biarlah mata hati umat-umat Tuhan dibukakan untuk dapat melihat bahwa Yesus yang ada di hadapan kami, yang senantiasa untuk siap menolong. Memberkati umat-umat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, bukakan dan tunjukkanlah pekerjaan yang terbaik ya Bapa. Demikian juga yang membutuhkan pasangan hidup. Kami berharap Tuhan mereka tidak akan salah dalam menentukan pilihan, tetapi Tuhan yang akan menuntun, memberikan yang terbaik, sehingga itu juga yang akan membuat mereka setia di dalam Tuhan saja. Ya Bapa, hamba-Mu bersyukur oleh karena begitu banyak umat-umat Tuhan yang bersuka cita berbahagia pada hari ini oleh karena merayakan hari ulang tahun. Tuhan karuniakanlah kesehatan, umur yang panjang, dan iman mereka dipertambahkan. Dan selalu kami mendoakan bagi orang-orang tua yang kami kasihi ya Bapa, biarlah mereka hidup di dalam Engkau dengan kesehatan dan umur yang panjang, dan mereka juga akan semakin bersuka cita untuk tetap menantikan kedatangan Tuhan. Melalui itu ya Bapa, mereka berbahagia. Semoga kasih yang sama kami nikmati bagi umat-umat di sepanjang hari ini. Mengampuni dosa pelanggaran kami Bapa. Oleh karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.